Harusnya dari awal teman-teman ketika melakukan penelitian itu adalah tujuannya atau nawaitunya adalah menemukan kebenaran, bukan untuk meningkatkan jabatan akademik, bukan untuk lulus dalam suatu satuan pendidikan, apalagi bukan pula untuk mendapatkan pundi-pundi cuan. Tapi tujuannya adalah menemukan kebenaran baru, sehingga campaign satu hari satu artikel itu menjadi kita nikmati. Bukan sebagai kewajiban, bukan sebagai beban, tetapi sebagai sebuah petualangan pengetahuan kita. Gitu. Pernah nggak teman-teman misalnya mendengar sebuah pernyataan, argumen baik itu dari dosen, dari senior, atau dari teman sebayanya, tetapi terjadi silang sengkar di kepalanya teman-teman. Mendengarkan materi dan otaknya teman-teman juga tidak tahu mau kemana. Itu karena susunan proposisi dari sang komunikator. Kalian kan komunikan, posisinya teman-teman ini komunikan kalau dalam psikologi komunikasinya Jaludin Rahmat. Itu terjadi karena komunikator atau penulis ketika Anda baca buku tidak memiliki koherensi logis di dalam tulisan atau pernyataannya. Sehingga mengapa logika menjadi instrumen yang sangat penting dalam setiap proposisi, baik itu proposisi sifatnya lisan maupun proposisi yang sifatnya tulisan. Untuk saya ulang bahwa tujuan dari penelitian adalah menemukan kebenaran. Nah, pertanyaannya kemudian, apa itu kebenaran? Apakah sesederhana kesesuaian antara ide dan realitas sebagaimana di forum-forum basic training? Atau ternyata kebenaran itu sesuatu yang lebih teknikal dan kompleks dibandingkan korespondensi antara ide dan realitas sebagaimana argumentasi dari Bertrand Russell? Jadi kebenaran adalah kesesuaian antara ide dan realitas itu adalah definisi dari Bertrand Russell dalam bukunya The History of Western Philosophy. Itu sangat tebal, 1000-an halaman. Tidak direkomendasikan bagi maba, kecuali Anda sudah membaca sejak SMP atau SMA. Nah, singkatnya, kebenaran itu memiliki 4 spektrum. Spektrum pertama adalah kebenaran koherensi. Nanti kita akan membagi kenapa academic writing kita bagi menjadi 4 fase, yang mana setiap fase itu 4 materi. Ini adalah materi pertama, karena mengikuti alur dari teori kebenaran. Jadi pertama adalah kebenaran koherensi. Kebenaran koherensi itu artinya, wah ini sudah sibuk melihat chat GPT ini. It's okay. Kebenaran koherensi itu artinya adalah konsistensi logis antara satu proposisi dengan proposisi sebelumnya. Makanya fase pertama dari penelitian itu adalah academic writing with logical coherence. Apa sub-sub topiknya? Sub-sub topiknya adalah bagaimana menentukan definisi sesuatu, bagaimana merangkai sebuah proposisi, dan bagaimana menyusun suatu argumentasi, dan puncaknya adalah bagaimana antara satu paragraf dengan paragraf lain itu nyambung. Kenapa kami taruh misalnya academic writing with AI utilization itu di fase terakhir? Karena supaya fundamen berpikirnya teman-teman itu terbentuk dulu. Karena kalau dibalik misalnya langsung pakai AI, maka Anda akan melakukan kopas. Dan saya tidak memerlukan AI tools untuk mengetahui Anda kopas apa tidak. Saya hanya melihat paragraf terakhirnya. Karena pasti paragraf terakhirnya adalah secara keseluruhan. Pasti. Kenapa? Karena itu dalam AI namanya adalah inferensi. Subjek kajian saya adalah cyber security law. Jadi saya akan lebih bicara teknis terhadap AI itu menggunakan pendekatan hukum keamanan cyber. Teruskah kalau tidak pakai AI tapi dia tetap kopas kentara? Paragraf pertamanya pasti, kalau ini hukum ya, kalau legal academic writing, pasti paragraf pertamanya berbicara seputar undang-undang, pasti begitu. Atau Indonesia adalah negara hukum menurut pasal 1 ayat bla 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 bla. Kayak gitu. Itu kenapa? Karena tidak ada koherensi logis dalam menyusun suatu argumentasi. Maka penting untuk kita mengetahui apa itu kebenaran koherensi dalam menyusun logika setiap proposisinya teman-teman. Yang kedua adalah teori kebenaran pragmatik. Kita simpan ini yang terakhir, karena kita akan susun berdasarkan fase. Fase selanjutnya nanti di minggu depan itu adalah teori korespondensi. Teori korespondensi itu ketika kita menyusun academic writing berdasarkan data. Jadi data kita akan korespondensikan
dengan tujuan penelitian kita. Bagaimana manajemen referensi, bagaimana melakukan sitasi, bagaimana kita masukkan misalnya suatu argumen orang di tengah-tengah argumen kita. Itu namanya academic writing with data korespondensi. Karena harus sesuai nih antara ide dan realitas. Nah, di fase ketiga kita mengambil teori kebenaran konsensus. Jadi ada 4 teori kebenaran tuh. Yaitu ketika kita sudah menyesuaikan dengan structure dalam academic writing. Beda disiplin ilmu akan beda structure. Bahkan beda lembaga jurnal yang teman-teman ingin tuju akan berbeda template. Tetapi kalau koherensi logis dan data korespondensinya sudah terbentuk, akan mudah untuk melakukan konsensus terhadap struktur penulisannya teman-teman. Di akhir kita akan berikan contoh struktur dalam penulisan ilmiah, tentunya dalam kategori hukum. Dan yang fase keempat adalah teori pragmatis. Di sini kita melihat bagaimana utilization atau memanfaatkan AI. Jadi 4 teori kebenaran itu menjadi dasar pembagian terhadap penulisan akademik. Oke, untuk saya ulang, koherensi adalah kebenaran adalah konsistensi logis antara satu proposisi dengan proposisi sebelumnya. Kalau ada orang nggak nyambung bicara, itu artinya nggak koheren. Bahkan gampang aja, kalau orang nggak nyambung itu biarkan aja dia bicara terus. Kenapa? Karena dia akan membantah proposisinya sendiri. Dia akan membantah proposisinya sendiri. Dia akan menyambung antara satu bias dengan bias yang lain. Di materi keempat, fase pertama kita akan bicara bias. Bias itu adalah kesalahan berpikir informal. Di sampingnya ada kesalahan berpikir formal dan ada kesalahan berpikir karena kekeliruan bahasa. Nah, sementara teori korespondensi adalah kesesuaian antara ide dan realitas. Di sini data masuk. Kenapa data masuk? Karena kita punya ide penulisan, ada realitas data yang kita ingin masukkan. Di fase ketiga ada teori konsensus, yaitu kebenaran adalah kesepakatan antara kelompok tertentu, structure. Kenapa? Karena struktur dan template untuk elemen terkecil dalam penulisan akademik itu bergantung kesepakatan dari lembaga jurnal tertentu. Dan kebenaran pragmatik adalah sesuatu dikatakan benar kalau bermanfaat. Di sini kita masukkan AI. Jadi itu gambaran umum terhadap alur academic writing yang kita bagi 4 fase. Dan saya mohon doanya teman-teman, karena ini akan menjadi sebuah buku yang berjudul Legal Academic Writing.